Ngapain sih lu gabung-gabung ke organisasi kayak gitu? Hah, ngapain sih jualan? Di sini tuh nggak ada pasarnya. Kumpul-kumpul sama mereka itu faedahnya apa sih? Seru juga kita kemana-mana ya nggak? Ngapain sih lu potong rambut kayak gitu? Alay parah. Ngapain sih? Rasanya lelah membicarakan orang yang menguras emosi di hidup kita. Mereka selalu meragukan, menghalangi, bahkan menahan kita ketika ingin melakukan perubahan. Apakah teman seperti itu bertahan selamanya? Apakah hubungan dengan dasar merantai bisa dikatakan persahabatan? Atau haruskah kamu bertahan sementara hati dan pikiranmu diracuni setiap waktu? Dokter Anandika Pawitri dari Sehatku mengartikan toxic friends sebagai teman yang tidak memberi kontribusi positif di hidup kita. Alih-alih banyak teman, banyak rezeki, kita hanya menelan pil pahit karena racun dari tindakan dan omongan mereka. Lalu bagaimana ciri-ciri teman beracun yang berpotensi menghancurkan hidupmu? Pertama, tidak ada timbal balik. Kamu membantu mereka, berusaha selalu ada ketika mereka butuh. Tapi ketika kamu memerlukan sesuatu, mereka pura-pura buta. Kamu tahu bahwa mereka tidak memiliki banyak kesibukan. Kamu juga sangat tahu bahwa ketidakbisaan membantumu hanya sebuah alasan. Tapi dengan kenyataan tersebut, kamu paham satu hal, bahwa kesetiaan yang selalu mereka katakan hanyalah kata-kata. Dan selama ini, kalian tenggelam dan dipermainkan oleh kata-kata. Kedua, mereka membuat kamu tidak nyaman. Orang beracun mungkin terlihat seperti orang biasa atau mungkin berada di lingkaran hidupmu. Namun kamu tahu mereka beracun ketika berada di sekitar mereka. Karena saat kamu berada di sana, kamu tidak merasa seperti dirimu sendiri. Jika kamu merasa takut atau tidak nyaman dalam suatu kelompok pertemanan, itu pertanda ada sesuatu yang tidak benar. Persahabatan harus membuat kamu merasa bahagia dan santai, serta mampu menjadi diri sendiri. Ketiga, mereka mengkritik tapi anti kritik. Kadangkala mereka mengomentari gaya rambutmu, sepatu barumu, pacarmu barangkali, rumahmu, bahkan mungkin akan membicarakan dosa-dosamu andai kata terlihat. Di waktu yang lain, mereka juga lihai memutarbalikkan fakta sehingga kamu merasa tidak nyaman. Keempat, mereka membuatmu merasa kecil, dengan kata lain menekanmu secara mental. Teman beracun tidak akan berkata, kamu bisa kok ngelewatin semuanya. Banyak orang di luar sana yang bisa bangkit dan mereka punya masalah yang jauh lebih besar dari kita. Kamu pasti bisa memperbaiki semuanya. Tidak, mereka tidak akan berkata begitu. Tapi mereka hanya akan mengucapkan, salahmu sendiri kemana-mana sendirian. Giliran ada yang melecehkanmu, kamu ceritanya ke aku. Kelima, mereka lari dari tanggung jawab, seperti ketika tanpa sengaja, tetapi dengan repetisi mengejekmu, kemudian berlalu begitu saja tanpa rasa bersalah. Keenam, membuatmu dalam posisi serba salah, dan yang pasti menguras energimu ketika bertemu mereka. Misalnya, kamu pergi ke ulang tahun temanmu yang lain, dan sebagai ungkapan bahagia, kamu membuat story dengan dia. Tapi naasnya teman beracunmu justru menyalahkanmu dan menuduh sebagai orang yang tidak setia kawan. Dan di ujung percakapan, dia menyuruhmu memilih teman yang berulang tahun atau dirinya. Ketujuh, cemburu. Mereka tidak senang melihat kamu bangkit. Mereka juga kurang suka jika kamu bergabung dengan lingkungan lain. Mereka hanya memikirkan diri sendiri dan memintamu secara tidak langsung untuk begitu-begitu saja. Terakhir, bertemu atau bersahabat dengan mereka membuatmu lelah, overthinking, dan merasa tidak aman. Jika kamu menemui beberapa tanda di atas, bicarakan baik-baik selagi bisa. Jika memang persahabatan kalian tidak bisa dipertahankan karena salah satu pihak tidak pernah belajar memahami, itu isyarat agar kamu mundur. Kamu sudah cukup lelah dengan semuanya. Jadi jika ada orang yang hanya menguras emosimu, bukankah sebaiknya kamu menunjukkan pintu keluar kepadanya?